kalau tidak salah topiknya. Silakan untuk yang presentasi hari ini, presentasinya tidak terlalu lama ya, maksimal 1,5 jam. Kemudian nanti dilanjutkan diskusi dan disambung dengan Bu Utami. Begitu, kelompok yang mau maju, kelompok berapa, silakan bersiap-siap untuk presentasi. Silakan. Baik. Baik, apakah sudah bisa dimulai? Boleh, silakan dimulai. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Saya Ki Adiarsa dari kelompok 1 selaku moderator untuk presentasi kelompok 12 hari ini. Sebelumnya, saya ingin membacakan beberapa peraturan yang harus ditaati sebelum saat melakukan presentasi. Yang pertama, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mic selama presentasi dimulai. Kemudian, ketika akan mengajukan pertanyaan saat diskusi nanti, pertama-tama menggunakan fitur raise hand. Untuk pertanyaan, setiap termin dibatasi 3 pertanyaan, lalu nanti akan dibuka pertanyaan sesi selanjutnya saat waktu masih memadai. Kepada kelompok 12, apakah sudah siap? Sudah, Ki. Baik. Kepada kelompok 12, waktu dan layar silakan. Oke. Ini baru loading share PPT-nya. Maaf, tunggu. Nah, apakah PPT-nya sudah terlihat? Belum. Belum. Gini sudah. Ini belum, Bu. Teman-teman sudah belum? Sudah. Oh ya. Sudah. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai ekologi terestrial. Kelompok 12 beranggotakan saya Muhammad Isnaini Sabil, kemudian Retno Rabiatul Adawiyah, Diavan Abdullah, dan Nova Zuhdi. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari terrestrial environment atau lingkungan darat. Nah, itu adalah lingkungan yang terkait dengan tanah atau permukaan tanah dan berhubungan pula dengan kehidupan yang di atasnya. Nah, ekosistem terestrial ini sebagian besar fisiknya berada di daratan. Nah, ciri-ciri dari ekosistem darat ini yaitu fluktuasi suhu yang lebih besar di siang hari ya dibandingkan dengan ekosistem perairan. Kemudian pasukan sinar matahari lebih banyak daripada ekosistem perairan dan juga memiliki tipe struktur dengan vegetasi yang dominan pada skala yang luas. Nah, ekosistem darat ini
dari total luas permukaan bumi itu mencapai 28,2%-nya. Nah, ekosistem terestrial ini memiliki bagian daerah ya yang luas dengan habitat dan ekomunitas tertentu yang disebut dengan bioma. Nah, bioma merupakan kesatuan sistem terbesar dalam organisme. Macam-macam bioma antara lain bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, bioma padang rumput stepa, padang rumput sawah, dan bioma taiga. Yang pertama ada bioma hutan hujan tropis. Nah, ciri-ciri dari bioma hutan hujan tropis ini curah hujannya sangat tinggi, lebih dari 2000 mm per tahun volumenya. Kemudian spesies pepohonan relatif banyak. Kemudian cabang pohon berdaun lebat dan lebar. Dan biasanya itu membentuk tudung atau kanopi. Serta selalu hijau sepanjang tahun pohonnya itu. Kemudian mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tetapi sinar matahari tersebut tidak mampu menembus dasar hutan karena cahaya tertutup oleh kanopi pohon yang luas itu, dan juga tanaman-tanaman liar yang lebat, sehingga dasar hutan jarang terkena sinar matahari. Ciri selanjutnya itu mempunyai iklim mikro di lingkungan sekitar permukaan tanah. Kemudian variasi suhu dan kelembapan yang tinggi, ya, di mana suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Nah, ini peta persebaran dari bioma hutan hujan tropis. Ini ada di bioma hutan hujan tropis ini ada 3 wilayah geografis utama. Jadi di Amerika Latin di basin sungai Amazon, kemudian di Afrika sampai ke basin Zaire, dengan sejumlah kecil di Afrika Barat juga, sampai ke Madagaskar Timur. Nah, ini juga di Asia sendiri, dia berada di Indonesia, Malaysia, Pasifik Barat India, Assam, Asia Tenggara, Gunung Baru, dan Queensland, dan juga Australia. Nah, ini flora dan fauna dari bioma hutan hujan tropis. Nah, jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di hutan hujan tropis ini diantaranya adalah tumbuhan pencekik pohon, pohon jeletung, pohon rengas, ramin, dan rotan manau. Nah, untuk faunanya banyak pula didominasi dengan mamalia, kemudian karnivora seperti harimau itu. Kemudian bioma gurun. Nah, bioma gurun ini didominasi oleh pasir atau batu dengan tumbuhan yang sangat jarang. Nah, gurun paling luas tersebut sekitar 20 derajat lintang utara, mulai dari pantai Atlantik di Afrika hingga ke Asia. Nah, sepanjang daerah itu terdapat pula kompleks gurun Sahara, gurun Arab, gurun Gobi dengan luas mencapai 1 juta kilometer persegi. Nah, adapun ciri-ciri bioma gurun ini, yang pertama curah hujan sangat rendah dengan volume kurang dari 250 mm per tahun. Kemudian tingkat penguapan lebih tinggi dari curah hujan. Selanjutnya air tanah itu cenderung asin, kemudian evaporasi lebih besar daripada curah hujan, dan juga suhunya fluktuatif. Ini peta persebaran di bioma gurun yang kebanyakan itu berada di sekitar
Afrika dan juga Timur Tengah. Untuk flora dan fauna bioma gurun ini, tumbuhan yang hidup itu kebanyakan itu memiliki daya tahan terhadap suhu panas dan juga memiliki jaringan-jaringan yang dapat menyimpan air lebih banyak. Kemudian untuk faunanya seperti unta gitu. Dan juga ada kadal, ular, tikus, semut, yang hanya aktif hidup di pagi hari. Nah, pada siang hari yang terik mereka itu biasanya sembunyi di lubang-lubang. Kemudian bioma selanjutnya bioma padang rumput. Nah, bioma padang rumput ini dibagi menjadi padang stepa dan sabana. Nah, bioma sabana ini merupakan hamparan padang rumput yang luas dan banyak pepohonan dengan pohon yang bergerombol-gerombol. Nah, untuk ciri-cirinya hutan sabana itu bersuhu panas panjang tahun. Kemudian curah hujannya rendah, 90 sampai 150 mm per tahun. Kemudian ditumbuhi oleh rerumputan dan pohon-pohon yang bergerombol. Nah, hujan di sabana ini terjadi secara musiman. Nah, dan menjadi faktor penting bagi terbentuknya sabana. Nah, sabana ini cenderung tumbuh semak-semak belukar. Intensitas hujannya makin tinggi, itu akan menjadi hutan basah yang menguat. Nah, untuk peta persebaran bioma sabana ini biasanya itu merupakan daerah peralihan dari hutan ke padang rumput. Nah, sabana ini terdapat di wilayah Afrika, Australia, Amerika Selatan, dan beberapa di wilayah Indonesia itu seperti di Nusa Tenggara Timur dan Papua bagian tenggara. Nah, untuk flora dan fauna di bioma sabana ini beradaptasi dengan morfologi khusus untuk mencegah penguapan air berlebihan. Nah, dapat juga menyimpan cadangan air dan menjangkau sumber air tanah. Nah, hal tersebut itu bisa tidak lebar. Nah, adanya tempat penyimpanan air dan akar yang panjang. Nah, secara umum tumbuhan yang ada itu rumput. Nah, beberapa pohon yang dapat hidup di padang sabana ini berasal dari spesies akasia, pautan, dan eukaliptus. Nah, untuk ciri-ciri fauna dari bioma sabana ini mampu beradaptasi dengan kondisi kering. Nah, selain itu ketersediaan makanan juga menjadi faktor penentu hewan yang dapat hidup di bioma savana. Nah, melihat adanya makanan berlimpah berupa rumput, hewan yang dapat hidup kebanyakan adalah jenis herbivora. Biasanya itu spesies faunanya itu seperti zebra, rusa, gajah, dan kerbau. Untuk karnivora sendiri ada singa dan juga macan tutul. Untuk bioma padang rumput. Nah, bioma padang rumput ini biomanya yang didominasi oleh berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon atau semak belukar. Nah, untuk ciri-ciri bioma stepa itu yang pertama curah hujan minim antara kurang lebih 25 sampai 50
cm per tahun. Kemudian tanah yang umumnya itu tidak mampu menyimpan air ya kan. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat porositas tanah dan sistem penyaluran yang kurang baik. Nah, sehingga menyebabkan rumput-rumput tumbuh dengan subur. Nah, ini peta persebaran bioma stepa. Ini wilayah persebarannya itu meliputi Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Nah, di Indonesia sendiri, daerah yang paling banyak memiliki stepa adalah Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk flora dan fauna di bioma stepa ini didominasi oleh flora berjenis rerumputan dan semak belukar. Nah, di sini rumput yang ada itu bisa jadi berupa rumput pendek maupun rumput panjang. Nah, rumput ini itu mampu bertahan hidup di daerah stepa yang memiliki curah hujan yang relatif rendah. Untuk fauna di bioma stepa ini didominasi oleh hewan jenis karnivora dan herbivora antara lain harimau, singa, kijang, rusa, jerapah, gajah. Kemudian ada bioma taiga. Nah, bioma taiga ini pada wilayah iklim subtropis. Bioma taiga ini menempati wilayah mulai dari perbatasan dengan wilayah bioma tundra sampai sekitar 800 km ke sebelah selatan. Nah, bioma taiga ini tersusun atas satu spesies seperti conifer, pinus, dan sejenisnya. Bioma taiga ini mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan sangat singkat. Nah, ini ciri-ciri bioma taiga. Nah, ciri-cirinya ini bioma taiga ini berada pada iklim subtropis. Memiliki curah hujan sekitar 35 sampai 40 cm per tahun. Dan tumbuhan yang tumbuh ini jenis homogen ya. Tadi conifer yang mampu bertahan di suhu yang relatif dingin. Nah, ini peta persebaran bioma taiga. Persebarannya itu rata-rata itu di Eropa bagian utara ya, Rusia, Siberia, kemudian di Amerika itu di Alaska dan juga di Kanada. Bioma taiga ini itu merupakan bioma yang memiliki wilayah terluas ya dibanding dengan bioma-bioma yang lain yang melintasi Amerika Utara dan Eurasia hingga perbatasan selatan tundra Arktik. Nah, flora dan fauna taiga. Flora dan fauna taiga ini keanekaragamannya itu cukup rendah dan vegetasinya seragam yang didominasi oleh pohon-pohon konifer. Nah, tumbuhannya itu selalu hidup sepanjang tahun meskipun dalam musim dingin dengan suhu sangat rendah. Nah, untuk faunanya, bioma taiga ini tidak memiliki banyak spesies fauna seperti yang ada pada hutan tropis atau hutan gugur itu. Karena apa? Karena hanya fauna tertentu saja yang dapat bertahan pada lingkungan yang cukup ekstrim pada bioma taiga. Contohnya faunanya serigala, rubah, beruang itu bisa beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim. Kemudian ada bioma tundra. Nah, bioma tundra ini itu area di mana pertumbuhan pohon itu terhambat. Karena apa? Karena tundra ini kebanyakan ditutupi oleh lapisan es. Ya seperti di Antartika, di Arktik atau di puncak gunung yang ketinggiannya lebih dari 5.000 meter.
dari permukaan laut itu biasanya tertutup oleh salju. Ciri-ciri dari bioma tundra ini ya tadi yang ditutupi oleh salju, permafrost memiliki musim dingin panjang dan gelap, kemudian suhu yang sangat dingin, tidak ditutupi pepohonan, kadar karbon biotik rendah. Nah, ini peta persebaran bioma tundra. Bioma tundra ini kebanyakan itu berada di Arktik atau di Antartika atau di puncak-puncak gunung yang relatif tinggi. Nah, untuk flora dan fauna tundra didominasi oleh lumut-lumutan gitu nih. Karena lingkungan alam yang gelap ini dalam jangka waktu yang lama, sehingga daerah ini hanya terdapat beberapa pohon berdeh, bahkan kebanyakan hanya terdapat lumut, terutama sphagnum atau dan juga lumut kerak. Untuk fauna flora dan untuk fauna tundra sendiri didominasi oleh hewan-hewan yang bisa bertahan di suhu yang dingin seperti beruang, penguin. Kemudian untuk biota daratan dan biogeografik, nah biogeografik ini merupakan kajian tentang pola distribusi dan keanekaragaman spesies serta keterkaitannya antara proses biologi, ekologi, evolusi dan kejadian-kejadian biologis yang saling mendukung dalam skala ruang dan waktu. Ini berguna dalam mengetahui dan menentukan faktor yang menyebabkan atau membatasi penyebaran suatu jenis makhluk hidup. Nah, misalnya munculnya berbagai spesies burung finch di Kepulauan Galapagos yang diperkirakan itu nenek moyangnya berasal dari daratan Amerika. Nah, ini untuk daerah pembagian biogeografi daratan. Nah, itu ada Palearktik, Nearktik, Afrotropik, Neotropik, Australasia, Indomalaya, Antartika, dan juga Oceania. Ini pembagian biogeografik teritori, bisa dilihat sendiri. Biogeografi daratan ini di Palearktik ini hewan endemiknya itu burung asentor, Palomysidae, Proletidae, dan Euridae. Nah, Palearktik hewan-hewan ini kerap menyebar ke daerah Arktik karena pada zaman dahulu terdapat koneksi lewat jalur darat. Untuk biogeografi Arktik, hewan endemiknya itu seperti burung Prentis, Scarabridus family, dan lalat Sinoma cadaveri. Nah, hewan-hewan yang awalnya dari Arktik ini seperti famili Canidae, Camelidae. Nah, ini Antilocabridae. Untuk biogeografi di Afrotropik. Afrotropik ini ke daerahnya itu kebanyakan di Afrika, kemudian masuk ke Gurun Sahara, bagian selatan, Jazirah Arab, Madagaskar, Irak.
Nah, hewan-hewan endemiknya itu seperti burung dari kalangan burung, sunbird, secretary bird, unifowl, atau husbird. Nah, wilayah Madagaskar dan Kepulauan Samosir India memiliki 10 jenis tumbuhan yang dianggap endemik. 8 diantaranya berada di Madagaskar. Nah, biogeografi neotropik. Nah, terdapat 3 jenis burung endemik seperti burung area, tinamous, toka, dan raso hummingbird. Biodiversitas di neotropik ini tinggi ya. Ini, daerah dari biogeografi neotropik ini nah, untuk ya bahan makanan seperti singkong, kentang, tomat yang berada di Indonesia itu dipekerjakan itu berada di neotropik ini di Amerika Selatan itu. Kemudian biogeografi Australasia. Nah, kawasan ini secara langsung berbatasan dengan Indomalaya di Indonesia. Perbatasan tersebut memiliki zona peralihan yang dilambangkan dengan garis Weber, WLS, badan militer. Kemudian ada biogeografi Indomalaya. Nah, kawasan Indomalaya ini meliputi sebagian besar wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara. Nah, kawasan ini terbentang dari Afghanistan hingga ke Cina Selatan. Nah, mamalia yang umum ditemui pada kawasan ini adalah leopard, harimau, gajah Asia. Kemudian ada 3 famili yang endemik itu seperti Irenidae, Megalaidae, dan Rhabdornidae. Geografi Oceania ini daerahnya itu kepulauan, pulau-pulau kecil. Nah, karena terrealisasi dari benua-benua lainnya, nah biogeografi Oceania ini memiliki flora dan fauna yang ada rata-rata datang dari luar pulau melewati jalan laut. Nah, flora dan fauna yang ada sangat mirip dengan flora dan fauna Himalaya. Nah, terdapat pula beberapa flora dan fauna yang berasal dari Amerika Selatan dan juga Australia. Nah, untuk biogeografi teritori Antartika, nah ini hanya mampu menopang 2 jenis tumbuhan vaskuler, di mana jenisnya itu 260 jenis cicak, 100 jenis moss, 25 sampai 30 jenis live form, serta sekitar 700 spesies algae. Nah, Antartika ini terdapat krill Antartika. Nah, itu sejenis krustasiat kecil sebagai krill ini sebagai bahan makanan bagi paus, anjing laut, dan penguin. Untuk struktur umum komunitas darat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Nah, selanjutnya yaitu struktur umum komunitas daratan. Struktur umum komunitas daratan berdasarkan utama itu dibedakan atau dibagi menjadi 3, yaitu autotrof, pagotropik, dan saprotropik. Nah, autotrof yaitu suatu organisme yang dapat membuat makanan sendiri atau mensintesis makanan sendiri, dan dibagi menjadi 2, yaitu fotoautotrof, yaitu membutuhkan bantuan cahaya. Contohnya seperti tanaman hijau sebagai dalam proses fotosintesis, dan kemoautotrof, yaitu membutuhkan rangsangan bahan kimia untuk mengolah makanannya. Contohnya bakteri besi, bakteri nitrogen, dan bakteri berang yang membutuhkan oksigen. Setelahnya itu pagotropik atau makrosumber,
yaitu konsumen pertama yang tidak hanya organisme kecil seperti serangga, tetapi juga herbivora yang sangat besar seperti mamalia yang berkuku, seperti sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Di daratan perbedaannya sangat jauh dalam hal struktur maupun ukuran dari pemakan rumput di komunitas air. Misalnya zooplankton karena autotrof daratan banyak dihasilkan makanan yang tingkat kegunaannya rendah seperti selulosa, lignin, dan sebagainya. Maka detritivora mempunyai ciri yang sangat menonjol pada komunitas daratan. Setelah itu yaitu saprotropik atau konsumer. Biasanya disebut sebagai decomposer. Nah, decomposer itu organisme yang akan mengolah bangkai-bangkai sisa organisme yang sudah mati, seperti cendawan, bakteri heterotrop, actinomyces, dan protozoa tanah. Selanjutnya itu subsistem tanah. Komunitas struktur tanah dan metabolisme yang sering digunakan untuk menyatakan batas ukuran kelas organisme dan hubungan metabolismenya yang digunakan sebagai contoh determinasi dan prosedur studi lainnya. Nah, subsistem tanah itu dibagi menjadi tiga kelompok biota, yaitu mikrobiota, mesobiota, dan makrobiota. Apa itu mikrobiota? Mikrobiota itu meliputi alga tanah seperti lumut hijau, blue-green, dan alga. Ada bakteri, jamur, dan protozoa. Mikrobiota heterotrof umumnya merupakan dasar prinsip mata rantai antara residu tanaman hewan-hewan tanah dalam rantai makanan. Selanjutnya mesobiota. Mesobiota meliputi nematoda, cacing oligoseta kecil seperti spesies Nesitrides, larva serangga kecil dan khusus yang tidak terlihat disebut mikroarthropoda. Terakhir yaitu kuku tanah atau acirina dan springtails, collembola. Biasanya paling banyak menetap di dalam tanah. Selanjutnya yaitu makrobiota. Makrobiota meliputi perakaran tanaman, insekta besar, cacing tanah, Lumicide, dan organisme lain yang dapat dengan mudah ditangkap dengan tangan. Dan vertebrata seperti tikus-tikus, tupai tanah, dan lain-lainnya yang dapat digolongkan dalam kelompok makrobiota ini. Biasanya perakaran tanaman akan mengisi komponen biomasa yang tersebar dalam tanah, tetapi bila metabolisme per gramnya relatif rendah atau kurang, dapat menyokong respirasi tanah untuk kerja dekomposer. Yaitu contohnya itu seperti bakteri rhizobium yang pada akar-akar kacang-kacangan, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Cek, apakah suara saya sudah masuk? Masuk. Oke. Berikutnya adalah vegetasi terestrial. Vegetasi terestrial merupakan istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup baik perpaduan komunal dari berbagai jenis flora hingga lahan yang dibentuknya. Untuk istilah vegetasi sendiri, itu berbeda dan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan flora, di mana flora hanya merujuk kepada kekayaan jenis tumbuhan yang ada di suatu wilayah atau kurun waktu tertentu. Sedangkan vegetasi dicirikan pula oleh kekayaan bentuk hidup, struktur, periodisitas, selain juga oleh ciri-ciri floristik yang khas. Lalu, contoh-contohnya seperti hutan, kebun, padang rumput, dan juga tundra. Next. Untuk klasifikasi vegetasi, yang pertama adalah tundra. Vegetasi pada tundra bercirikan tumbuhan rumput dan lumut, dengan ciri iklimnya berupa musim dingin yang lebih panjang daripada musim panas,
dan dapat ditemukan di tempat-tempat seperti Kanada, Skandinavia, Siberia, Rusia, dan bagian utara bumi atau kutub utara. Selanjutnya taiga. Taiga memiliki karakteristik vegetasi berupa hutan jenis konifera atau jarum dengan ciri iklim berupa musim dingin yang panjang dan dapat ditemukan di Alaska, Skandinavia, Siberia, dan Kanada. Selanjutnya. Lalu berikutnya hutan. Ada dua jenis hutan. Yang pertama adalah hutan musim yang memiliki karakteristik vegetasi berupa tumbuhan bercirikan pohon keras yang menggugurkan daunnya pada musim gugur dan dapat ditemukan di belahan timur Amerika dan di daerah yang memiliki iklim subtropis. Selanjutnya ada juga hutan hujan atau yang lebih sering dikenal dengan hutan hujan tropis, di mana memiliki karakteristik vegetasi yang berupa iklim berupa suhu yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan ribuan spesies tumbuhan yang berdaun lebat. Dan hutan hujan ini dapat ditemukan di dekat ekuator di Amerika Selatan dan Amerika Tengah, Afrika, bagian selatan Asia, serta pulau di Pulau Pasifik. Selanjutnya, ini contoh gambaran dari hutan musim dan juga hutan hujan. Selanjutnya. Berikutnya ada stepa. Stepa sendiri berbentuk semi gurun yang tertutup oleh rumput atau semak yang tergantung berdasarkan musim dan garis lintang, terbentang dari daerah tropis hingga subtropis. Selanjutnya. Selanjutnya ada savana. Vegetasi savana didominasi oleh rumput dengan semak dan pohon yang tumbuh terpencar dan dapat ditemukan di wilayah sekitar Khatulistiwa dengan curah hujan yang lebih rendah dari hutan hujan tropis. Selanjutnya gurun. Vegetasinya terdiri dari berbagai balukan akasia, tumbuhan sukulen, dan kaktus. Curah hujan yang rendah dan kehidupan organisme di gurun beradaptasi dengan lingkungan yang kering. Contoh-contohnya seperti bioma gurun adalah gurun Gobi di Asia, gurun Sahara di Afrika, dan gurun Anzo Borrego di Amerika. Selanjutnya. Dari vegetasi sendiri terdapat cara untuk menganalisisnya merupakan yang disebut dengan analisis vegetasi. Vegetasi merupakan cara yang mempelajari komposisi, sifat komponen, dan bentuk struktur vegetasi dalam suatu ekosistem. Analisis vegetasi digunakan untuk mengukur dan menentukan komposisi spesies tanaman, domain spesies, kepadatan tanaman, dan kondisi penutupan kanopi. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis vegetasi sebagai berikut: metode kuadran, metode garis, metode tanpa tindakan atau plot, dan terakhir metode quarter. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kepada peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan untuk raise hand. Baik, sudah ada 2 ya yang raise hand, Desi sama Fitri, silahkan. Kepada Desi dulu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Desi, izin bertanya.
tadi itu kan yang di bagian hutan hujan tropis itu yang awal itu ada iklim mikro. Itu bisa dijelaskan tidak? Saya kurang paham soalnya. Terima kasih. Silahkan Fitri. Halo, halo Mas, ya, halo yang presentasi. Iya, Mbak. Halo. Iya, Bu, iya, Bu. kalau itu pertanyaannya ditulis ya. Ya Bu, siap Bu. Jangan lupa ditulis sama yang tanya juga. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Mungkin ditampung dulu atau langsung dijawab kelompok 12. Nah, ditampung aja dulu. Oke, selanjutnya Fitri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Solika. Izin bertanya, kan pada padang savana kan sering mengalami kebakaran, sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut dihadirkannya suatu spesies akasia yang diharapkan dapat meminimalisir kejadian tersebut. Namun, pada kenyataannya akasia tersebut malah justru menjadi spesies invasif. Nah, pertanyaannya, apa saja sih dampak dari invasif tanaman tersebut terhadap organisme, ekosistem, dan apakah sangat berbahaya untuk jangka panjang ke depan? Jika iya, tolong jelaskan, dan lalu bagaimana cara yang tepat yang dapat direalisasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Pada kelompok 12, apakah sudah jelas pertanyaan dari Fitri? Ya sudah jelas. Sudah jelas Ki. Oke, selanjutnya tadi Nana Raisen ya. Silakan, Nak. Eki, itu Nana chat di meeting chat, Ki. Oh, oke, makasih Han. Mungkin pertanyaannya bisa dilihat di chat aja ya, kelompok 12. Iya, Ki. Mungkin terkendala sinyal ya Mbak. Mungkin ya. Oke ya. Halo? Kok sepi? Halo? Halo, Bu. Kok sepi? Kok sepi? Sepertinya masih diskusi. Mungkin dijawab saja ya. Atau nunggu pertanyaan? Ya, baik saya akan menjawab pertanyaan dari Desi mengenai apa itu iklim mikro ya di bioma hutan hujan tropis. Untuk suhu di atas untuk di bioma di hutan hujan tropis itu kan suhunya di atas kanopi pohon.
dan di bawah kanopi pohon itu kan berbeda. Jadi kelembapan di bawah itu relatif tinggi dan suhunya di bawah itu juga relatif lebih rendah. Nah itu makanya bisa disebut dengan iklim mikro gitu. Itu dia sih. Terjawab nggak? Diulangi Mas, jawabannya Mas. Oh iya, ya baik Bu. Nah maksudnya bioma hutan hujan tropis itu mempunyai iklim mikro di lingkungan sekitar permukaan tanah. Nah, di bawah, tepatnya itu di bawah kanopi. Karena suhu di atas kanopi pohon yang lebat sekali itu menutupi intensitas cahaya yang masuk ke permukaan tanah. Nah, sehingga terjadi gap suhu ya, jadi dan kelembapan. Maka dari itu mengapa bisa disebut ada iklim baru di bawah kanopi pohon tersebut gitu. Nah, biasanya itu ditumbuhi semak-semak belukar gitu di bawah kanopi pohon yang besar gitu. Itu Bu. Ya. Itu sih. Ya, yang bertanya. Gimana Des? Udah? Berarti antara suhu di atas kanopi dengan di permukaan tanah itu beda kan intinya gitu? Iya itu, benar. Ya, makasih Isna. Iya, sama-sama Desi. Terus mana ya? Mungkin aku mau coba jawab yang dari pertanyaan Nana. Bisa dijelaskan mengapa bioma gurun memiliki air yang asin? Mengapa demikian dan apa faktor yang menyebabkan kadar salinitas pada air tanah gurun tinggi? Dari beberapa artikel dan sumber yang saya baca, air tanah pada bioma gurun cenderung asin. Hal ini disebabkan oleh larutan garam dalam tanah cenderung tidak berpindah, baik karena pencucian oleh air maupun drainase. Jadi larutan garam yang harusnya Baik, tinggal satu pertanyaan lagi berarti. Tanyanya Fitri, apakah sudah ada jawabannya?
Atau mungkin buka masih belum ketemu, masih diskusikan jawabannya. Oke. Kepada Bu Utami, apakah boleh dibuka termin pertanyaan yang selanjutnya atau sudah dicukupkan, Bu, untuk menjawab pertanyaan dari Fitri? Halo? Halo? Iya, Bu. Gimana? Sudah belum? Yang bertanya? Ini sempat bilang tadi ya? Timnya Bu Utami sempat bilang tadi gimana tadi? Ini tinggal satu pertanyaan lagi, Bu, yang belum terjawab. Apakah Ya. lanjut termin pertanyaan selanjutnya atau mau dibantu jawab oleh Ibu? Ini pertanyaan selanjutnya dulu aja. Sambil mungkin yang lain mungkin mencari jawabannya. Diskusi yang mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan. Baik, dibuka untuk termin kedua. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Ardianti, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dan materi yang telah dipaparkan. Nah, sebelumnya saya Ardianti dari kelompok 4 Ekologi izin bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan untuk yang daerah gurun. Nah, belum lama ini kan ada fenomena bahwa gurun di Arab yang ditumbuhi oleh rerumputan. Nah, pada dasarnya kan kita ketahui bahwa pertumbuhan tanaman di Arab itu kan dibatasi oleh karena adanya air dan hanya tumbuhan tertentu saja yang dapat hidup di sana seperti kaktus dan lain sebagainya. Namun belum lama ini itu kan di Arab Saudi sudah bisa ditumbuhi oleh rerumputan. Nah, itu dari kelompok kalian pendapatnya bagaimana dan bagaimana faktor tersebut dapat terjadi, kejadian tersebut dapat terjadi? Apakah bisa dipahami? Iya, bisa, Ardianti.
Cek, suara saya masuk. Masuk kawan. Mengenai yang tadi ditanyakan oleh Ardianti, beberapa waktu yang lalu saya sempat baca artikel juga mengenai hal tersebut. Kalau faktor yang menyebabkan hal tersebut, dari artikel tersebut disebutkan bahwa perubahan iklim pada beberapa wilayah tertentu menyebabkan curah hujan yang tadinya rendah menjadi tinggi. Nah, untuk gurun sendiri yang tadinya memiliki kadar air yang rendah karena perubahan iklim itu jadi jadi memiliki kadar air yang cukup sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan lain selain rerumputan selain tumbuhan-tumbuhan gurun yang pada umumnya. Mungkin ada yang mau ditambahin dari teman-teman yang lain juga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri mengenai pohon akasia di padang rumput ya. Nah, dampaknya apa terhadap ekosistem dan jika akasia ini terlalu menginvasi padang rumput dan solusinya itu apa? Nah, dampak ke ekosistem ini membuat padang rumput yang biasanya itu sebagai makanan utama rusa, zebra gitu, itu akan menghilang padang rumputnya, diganti oleh akasia-akasia yang tumbuhannya itu yang memiliki kanopi yang cukup besar, sehingga membuat intensitas cahaya di bawahnya itu berkurang sehingga mengganggu fotosintesis dari rumputan di bawah kanopi pohon akasia tersebut. Nah, sehingga makanan dari para zebra dan rusa ini akan semakin berkurang ya, sehingga akan terjadi yang namanya kompetisi. Nah, kemudian solusinya apa gitu? Untuk solusinya lebih baik menanam tumbuhan yang relatif tinggi, pohon yang tidak terlalu tinggi dan memiliki kanopi yang tidak terlalu besar pula. Dan juga tadi kenapa ke padang rumput itu kok terbakar? Nah, itu ulah manusia juga, sehingga kita juga harus berhati-hati. Dan juga faktor alam juga, mengapa padang pasir kebakaran? Nah, itu kan juga dampak dari iklim. Perubahan iklim tersebut membuat suhu meningkat sehingga akan menimbulkan kebakaran pula. Gitu sih. Gimana Fitri, sudah terjawab belum? Sudah, Isna. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan sudah dijawab semua. Mungkin bisa dicukupkan ya, karena waktunya juga sudah jam 9. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk kelompok 12 juga yang sudah memaparkan materi presentasinya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok berapa ini ya? Kelompok 12, Bu. Kelompok 12. Ya, yang sudah memaparkan. Komentar Bu Utami dulu dari presentasi tadi. Berapa yang sepertinya overlapping ya, overlapping materinya. Jadi di awal sudah dibahas tentang berbagai bioma, macam-macam seperti itu. Kemudian di bagian akhir tadi kayaknya dibahas lagi terkait dengan klasifikasi vegetasi. Ya, jadi itu hampir sama, hampir overlapping itu bisa dijadikan satu, dikemas sehingga tidak kemudian diulang kembali dan itu memakan waktu yang cukup lama. Begitu ya? Betul enggak? Betul enggak tadi ada pengulangan yang bioma sama yang di klasifikasi vegetasi? Iya Bu, benar. Iya Bu. Nanti disusun lagi supaya tidak ada pengulangan ya, pengulangan. Baik Bu. Baik Bu. Kemudian menjawab pertanyaan tadi yang iklim mikro ya, iklim mikro. Jadi kalau iklim itu bisa kita bedakan menjadi iklim makro dan iklim mikro memang ya. Jadi iklim mikro itu tidak hanya terjadi di hutan, tapi hutan tropis ya, hutan tropis tadi ya. Itu bisa terjadi di mana saja, di daerah mana saja. Yang jelas itu memang ada bedanya. Iklim makro itu skalanya global, lebih luas. Jadi meliputi wilayah-wilayah yang cukup lebar, cukup luas. Tetapi kalau yang iklim mikro ini iklim yang hanya meliputi ataupun skalanya itu lokal saja atau daerahnya sangat sempit ya, seperti itu. Jadi sebetulnya tadi jawabannya sudah contohnya itu sudah benar, cuma mungkin kurang kurang jawabannya itu definisi umumnya ya, definisi umumnya bahwa untuk yang mikro ini memang contohnya itu ada mungkin di bawah lapisan hutan. Kemudian untuk yang makronya itu memang skalanya luas, misalnya hutan hujan tropis atau mungkin savana atau mungkin tundra dan sebagainya. Cuma di situ di beberapa hutan itu ada iklim-iklim yang dia berbeda dengan iklim di luarnya. Jadi di lingkungan makronya ya. Sehingga iklim mikro ini kemudian bisa mempengaruhi kehidupan yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Contoh lagi iklim mikro misalnya saja di ekosistem gua ya. Ekosistem gua itu di dalam gua itu menjadi iklim mikro dari yang ada di situ. Sementara yang di luar lebih luas, suhunya, kemudian halo. Halo Bu. Kok nggak ada suara? Ya. Tambahan dari Bu Tami bisa dipahami tidak tadi yang bertanya siapa ya? Perbedaan iklim mikro dan iklim makro. Insya Allah bisa Bu.
Ya, gitu ya. Apa namanya? Contohnya seperti itu ya. Jadi iklim mikro itu bisa berlaku di mana saja, tidak hanya di hutan tropis, di mana saja yang dia itu akan berbeda dengan iklim-iklim yang secara global ya. Tetapi tetap bisa memberikan perubahan ataupun berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk yang tadi invasif tadi, saya rasa itu yang namanya tumbuhan invasif itu adalah sesuatu yang menyebabkan tumbuhan lokalnya itu menjadi tertekan ya, terdesak, sehingga mungkin tumbuhan lokalnya juga akan lama-kelamaan menjadi punah, karena yang namanya invasif itu dia akan memiliki sifat yang sangat adaptasinya sangat tinggi, dia memiliki sifat-sifat yang unggul ya, jadi bisa beradaptasi, bisa menggunakan sumber daya alam yang ada di situ, kemudian dia berkembang biak dengan cepatnya dan sebagainya. Itu adalah keunggulan-keunggulan dari tanaman invasi. Jadi memang ada dilema di sini, kalau suatu jenis tanaman ataupun hewan yang pada awalnya itu diintroduksi di suatu wilayah, namun kemudian dengan tujuan tertentu, ya tentunya tujuan tertentu, tapi kemudian akhirnya menjadi masalah karena perkembangbiakannya begitu cepat. Ya, seperti eceng godok, seperti hewan yang itu kemudian menjadi menekan tumbuhan ataupun hewan lokal yang ada di situ. Jadi intinya itu kalau spesies yang invasif itu adalah sangat merugikan spesies lokal yang ada di wilayah tersebut. Saya rasa itu tambahan dari saya, dan ini akan saya share. Ini mungkin ditutup dulu ya, PPT-nya kelompok 12. Bisa ditutup. Iya, Bu, tadi sudah. Iya. Ini sekarang mau saya ganti PPT-nya Bu Utami. Apa masih ada di situ mahasiswa? Atau sudah ada yang melarikan diri? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Oke. Takutnya udah pada pergi. Kemarin absennya praktikum untuk saya klikkan semua ya. Kemarin nggak masuk toh? Nggak ada acara ya praktikumnya ya? Iya, Bu, tidak ada. Sehingga sama Bu Utama ya sudah saya absenkan semua saja kecuali beliau yang tidak aktif itu. Maaf, ini masih muter-muter share screen-nya. Belum bisa. Ibu. Apa ya? Ini kok nggak mau ya? Oh, Allah, not responding. Halo. Ya, Bu, halo. Ya, Ya, Bu. belum ada ya. Belum bisa ini. PPT-nya belum bisa keluar karena masih muter-muter. Iya, Bu. Ini kok not responding ya?
Nunggunya lama, apa namanya, PPT-nya muncul, masih muter terus. Ini saya sampaikan saja, nanti PPT-nya saya share di Kulon ya, karena mau saya tampilkan agak susah ini, masih belum bisa. Bu. Ya, ya nanti biar dilihat di situ aja. Nah, ini saya menambahkan apa yang telah disampaikan tadi oleh kelompok 12 ya, terkait dengan ekologi terestrial ataupun ekologi yang ada di daratan ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa masalah lingkungan darat itu bisa kita lihat dan kita amati, lingkungannya sangat beragam ya, dibandingkan dengan tentunya dengan lingkungan perairan. Ekologi perairan itu beragam untuk yang di daratan. Nah, ini bisa dilihat dari secara fisiknya itu sudah kelihatan ya. Jadi lingkungan darat itu bisa mulai dari apa namanya, kalau kita lihat mulai dari dataran yang rendah sampai kemudian dataran tinggi itu akan ditemukan berbagai macam fisik lingkungan yang bervariasi. Kemudian juga di situ variasi suhunya di lingkungan terestrial juga tidak seperti di lingkungan akuatik, variasinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau tadi sudah disampaikan biomanya itu ada bioma di situ, ada mungkin suhunya sampai minus ya, sampai minus 0 di daerah Taika dan sebagainya. Nah, sampai suhunya sangat tinggi mungkin di daerah gurun. Jadi di situ nampak bahwa memang sangat kompleks sekali, lingkungan fisiknya sangat begitu beragam. Kemudian kalau kita lihat juga apa namanya, lingkungan fisik yang lainnya seperti jumlah ataupun besarnya kelembaban udara, kelembaban tanah dan sebagainya juga sangat beragam. Kemudian curah hujannya ada yang curah hujannya sangat minim, ada curah hujannya sangat besar. Kemudian kalau kita lihat musimnya juga berbagai musim, ada yang 2 musim, ada yang 4 musim. Kalau kita melihat ke Eropa ya, itu ada 4 musim. Nah, seperti itu juga akan menimbulkan ataupun apa namanya, mendorong perbedaan dari baik flora fauna yang didapatkan di masing-masing daerah ataupun wilayah. Ya. Kemudian adanya berbagai lingkungan fisik yang sangat beraneka ragam di situ, itu tentunya juga akan menimbulkan beberapa ekosistem yang spesifik, yang khusus ya, terkait dengan apa namanya, lingkungan yang ada di masing-masing ekosistem. Kalau secara luas lagi yaitu biomanya itu sudah akan memberikan struktur ataupun ciri karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini juga disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan fisiknya. Ya, jadi akan berpengaruh terhadap biotanya, baik itu flora maupun faunanya. Kemudian juga kalau kita lihat keanekaragaman jenis flora dan faunanya itu juga sangat tinggi sekali di lingkungan terestrial ya. Jadi apa namanya, bentuk-bentuk flora, bentuk-bentuk fauna, jenis-jenisnya itu sangat banyak sekali. Kemudian kalau kita lihat juga produktivitas dari ekosistem darat, karena di situ akan kita dapatkan berbagai jenis ataupun banyak sekali hutan-hutan yang apa namanya, dia akan menghasilkan
produktivitas yang tinggi tentunya terkait dengan hasil-hasil dari kegiatan fotosintesa yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang sebagai penyusun dari hutan tersebut. Coba saya lihat lagi screen-nya sudah bisa atau belum sebentar. Masih ngadet ternyata, memang belum bisa ini tempatnya kami belum bisa di screen ya sudah. Saya lanjutkan. Kemudian kalau kita lihat perbedaan lingkungan darat dan lingkungan air, di sini masih kita bicara tentang lingkungan dari terestrial. Di terestrial itu ada beberapa yang menjadi pembatas. Contohnya adalah di sini adanya uap air ya. Jadi ada dehidrasi, ada transpirasi. Dehidrasi itu bisa bisa diamati pada hewan-hewan yang kekurangan air, terlalu suhunya panas, dia akan mengalami dehidrasi. Kemudian juga di sini terjadi juga kalau di tumbuhan itu transpirasi, dan dehidrasi dan transpirasi ini sebetulnya juga merupakan faktor pembatas dari kehidupan baik tumbuhan maupun hewan ya. Jadi kalau hewan itu memiliki berada pada lingkungan yang sangat panas, kemudian dia mengalami dehidrasi sehingga dia tidak bisa untuk hidup bertahan lama di situ. Kemudian tadi sudah saya sampaikan variasi temperaturnya itu sangat lebar sekali, jadi ada pada temperatur yang sangat ekstrim panas dan juga ekstrim dingin ya, di situ. Kemudian perputaran udara yang sangat cepat karena memang daerahnya sangat wilayah terbuka, maka itu akan terjadi perputaran gas, terutama perputaran gas CO2 dan juga CO2 yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan dan juga hewan ya, melalui pernapasan ataupun respirasi. Kemudian di sini juga yang sangat penting bahwa untuk lingkungan yang darat itu tidak berkesinambungan seperti lingkungan air. Kalau lingkungan air kan terus itu semuanya tidak ada bariernya, jadi ada batas-batasnya, jadi semuanya itu berkesinambungan. Tetapi kalau di lingkungan darat itu terjadi barrier-barrier geografi ya. Jadi ada pemisahnya itu mungkin juga berupa lautan di situ, sehingga ada beberapa pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, sehingga di situ akan terjadi bentuk-bentuk ekosistem, bentuk-bentuk bioma yang mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi di lingkungan darat itu akan ada barrier-barrier geografinya, ya. Kemudian kalau di lingkungan laut itu tidak terjadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga pada lingkungan ekosistem yang terestrial itu tadi disampaikan juga fluktuasi suhunya sangat besar, kemudian cahayanya sangat tinggi, sangat besar bisa diterima oleh ekosistem terestrial. Kemudian juga di sini ada lingkungan terestrial itu tersegmentasi juga dengan adanya beberapa bagian kehidupan yang ada di bagian atas tanah dan juga ada di bagian bawah tanah. Jadi sehingga tadi ada beberapa biota yang ada di di atas permukaan tanah, tapi juga ada biota yang ada di bawah permukaan tanah. Jadi tersegmentasi menjadi dua bagian kalau dilihat dari biota-biotanya yang ada pada
ekosistem terestrial. Nah, kemudian faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan ataupun menentukan sifat dari ekosistem atau komunitas itu antara lain ya tadi sudah mungkin dibahas di dalam terbentuknya bioma-bioma yang berbeda itu. Ya, jadi ada faktor abiotik, tentu saja ini iklim yang paling berpengaruh terhadap perbedaan bioma-bioma yang ada. Jadi ada faktor cahaya, curah hujan, suhu, kelembaban, angin, ya. Kemudian faktor fisiografik dan edafiknya. Edafik itu faktor tanah, faktor fisiografik itu adalah gambaran permukaan bumi ya. Jadi ada yang pegunungan, mungkin ada dataran rendah dan sebagainya. Itu akan sangat menentukan sifat dari ekosistem atau bioma-bioma yang ada di permukaan bumi. Kemudian iklim itu bisa kita definisikan sebagai rata-rata kondisi cuaca pada tempat dan waktu tertentu. Jadi ini menyangkut waktunya itu cukup, iklim itu biasanya waktunya agak lama karena menjadi rata-rata, tapi kalau cuaca itu adalah saat itu. Jadi bedanya iklim dan cuaca itu dari jangka waktunya. Kemudian iklim ini sekali lagi akan mengontrol kehidupan tumbuhan dan hewan dan juga nantinya akan menentukan juga berbagai tipe vegetasi, tipe bioma, tipe ekosistem yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi ada yang bertanya, ini ada iklim yang makro dan iklim mikro. Tadi sudah saya sampaikan apa bedanya makroklimat dan mikroklimat. Ya. Jadi makroklimat dan mikroklimat itu bisa terjadi di mana saja, baik itu di bioma-bioma yang disebutkan misalnya hutan tropis, bioma tundra dan sebagainya, ataupun konifer, itu juga di situ mesti ada mikroklimat karena di situ ada beberapa tempat yang mungkin berbeda dengan makroklimatnya. Ini faktor iklim ada beberapa, curah hujan dan sebagainya, nanti bisa dilihat di PPT-nya kami. Kemudian faktor edafik itu tanah itu kalau menjadi sifatnya dari ekosistem darat, ya. Kemudian seperti sifat tanah, ada sifat fisik tanah, ada sifat kimia tanah. Ini sudah dibahas mungkin di mata kuliah atau mungkin mata kuliah ekologi, tapi sebelumnya membahas khusus tentang tanah ya. Di sini tidak kita bahas secara konkret. Nah, kemudian juga tadi untuk presentasi tadi untuk biomanya memang bioma dan penyebaran biogeografinya ya itu cukup detail. Di sini untuk di ekologi tidak tidak mungkin kurang dibahas detail banget karena nanti ada mata kuliah khusus yang membahas tentang biogeografi. Biogeografi nanti akan ada mata kuliah khusus, silakan nanti kalau yang tertarik dengan biogeografi bisa mengambil mata kuliah tersebut. Jadi supaya tidak begitu banyak overlappingnya di sini yang dibahas di ekologi tidak sampai detail sampai ke ciri-ciri yang tidak, tapi di sini hanya disampaikan bahwa perbedaan lingkungan itu akan menyebabkan perbedaan ekosistem ataupun bioma, juga struktur dari flora fauna yang ada di muka bumi. Nah, seperti itu. Contohnya ada beberapa bioma tadi. Kemudian kalau kita lihat biotanya juga celestial itu sangat banyak sekali ya. Kalau kita lihat dari tumbuhannya di sini
di Indonesia saja, nggak usah jauh-jauh sampai luar negeri atau negara lain. Di kita yang punya sumber daya hayati tumbuhan, ini di sini saya sebutkan, saya tuliskan ada 20 jenis tumbuhan berspora, cryptogamy, ada cryptogamy, ada phanerogamy, nanti dilihat lagi. Kemudian cryptogamy itu bisa jamur, bisa lumut, dan paku-pakuan, sementara phanerogamy itu tanamannya lebih tinggi lagi. Kemudian phanerogamy itu bisa masuk kelompok tumbuhan berbiji ya. Ini juga cukup banyak, 15% dari jumlah flora dunia. Kemudian faunanya, vertebratanya juga banyak sekali, ada 8.157 jenis, termasuk di sini ada mamalia, burung, herpetofauna, dan ikan. Jadi begitu banyak keragaman keanekaragaman biota terestrial yang ada di Indonesia. Kemudian jenis kupu-kupunya juga sangat banyak sekali. Ini sampai 10% dari jenis kupu yang ada di dunia. Nah, kemudian yang penting juga di sini bahwa tadi berdasarkan perbedaan lingkungan, karena memang lingkungan terestrial itu sangat beragam, mulai dari suhu, kelembaban, curah hujan, kemudian angin, kemudian cahaya matahari itu sangat beragam, sehingga setiap benua itu akan memiliki flora dan fauna yang khusus. Jadi daerah geografi dari flora fauna di Indonesia maupun di negara lain itu menjadikan sesuatu yang menjadi memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, kemudian karena manusia itu memiliki akal yang begitu bisa dikatakan yang paling pandai ya di sini, sehingga penyebaran geografi di sini bisa juga akan dirubah oleh manusia karena ada beberapa tumbuhan atau hewan yang kemudian dibawa kemana-mana, diintroduksikan, bisa masuk ke dalam negeri atau bisa juga di luar negeri ya. Ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menaikkan pemanfaatan, tapi kadang-kadang juga menimbulkan permasalahan dan akhirnya akan menjadi, misalnya kalau di hewan akan menjadi hama yang ada di misalnya di Indonesia menjadi hama yang ada di Indonesia. Jadi ini sehingga kalau mau melakukan introduksi hewan atau tumbuhan itu harus melalui karantina dulu, dibaca dulu apakah nanti selanjutnya akan menimbulkan permasalahan atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa spesies endemik, kalau nanti introduksinya berhasil, kemudian dia menjadi invasif, maka spesies endemik ini bisa akan tergantikan oleh varietas yang introduksi ini yang berbahaya, karena endemik di sini biasanya wilayahnya aturannya yang cukup sempit, kemudian jumlah individunya pun juga tidak banyak, sehingga semestinya ini spesies endemik ini sudah harus dikonservasi, dilindungi. Jadi dengan adanya jenis introduksi yang menginvasi itu, maka spesies endemik di sini akhirnya akan terancam keberadaannya. Kemudian kalau kita beralih ke struktur komunitas terestrial, jadi sudah pas itu, jadi organismenya sangat beragam ya, sangat banyak sekali. Nah, kemudian untuk bisa mengetahui itu strukturnya, maka di sini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkatan tropiknya. Di situ nanti akan kelihatan sekali berapa banyak, kemudian dia perannya seperti apa. Di situ yang membedakan antara komunitas darat dan juga perairan itu seperti itu ya. Jadi jumlahnya ya beragam. Profil-profilnya saya rasa sudah familiar kalian semua. Jadi ada kelompok
organisme yang dia berperan sebagai produsen ataupun organisme autotrof, ada yang berperan sebagai konsumen herbivore, ada yang berperan sebagai konsumen sekunder, karnivor atau juga omnivor, dan juga ada yang berperan sebagai konsumen predator. Dan ini semuanya ini adalah harus seimbang. Tidak kalau di di suatu ekosistem itu kalau ini seimbang, level-level ini seimbang antara produsen, primer, produsen, kemudian konsumen, bagian satu dan selanjutnya ini harus jumlahnya harus proporsional. Kalau tidak, maka ekosistemnya juga akan mengalami ketidakstabilan, sehingga mudah sekali kalau ada tekanan dari luar akan mudah sekali rusak. Nah, kalau semua organisme ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang proporsional secara alami, maka ekosistemnya akan bisa menjadi sistem yang sehat sehingga kalau terjadi tekanan dari luar, ada hama dan mungkin ada kebakaran atau mungkin ada sedikit gangguan, maka dia akan cepat bisa pulih kembali karena didukung oleh berbagai macam organisme yang dia memang proporsional bisa mengatasi hal-hal yang terjadi pada ekosistem tersebut. Kemudian kalau kita berbicara tentang autotrof, di sini produsen itu tentunya adalah semua tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi yang memiliki klorofil, karena dia memang bertugas untuk bisa mengubah dari gas menjadi kimia ataupun karbohidrat dengan melalui proses fotosintesa. Jadi yang punya itu adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, itu kalau kita lihat di sini saya tuliskan dari klasifikasinya atau pembagiannya bisa dilihat dari bentuk-bentuk kehidupannya, ya, bentuk-bentuk hidup atau habitusnya itu ada ternak, atau herba, kemudian semak atau tebu, dan juga pohon. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari autotrof ataupun produsen. Kemudian juga kalau dilihat lagi kalau tadi habitusnya, kemudian kalau dilihat lagi bagaimana adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, bisa kita lihat ada beberapa tumbuhan yang dia memiliki sifat bisa hidup di daerah lembab ataupun air. Hidropita, ada mesopita, ada xeropita, dan juga alopita yang tahan terhadap kadar yang tinggi. Kemudian juga life form, bentuk hidup di sini yang paling sering digunakan adalah bentuk hidup yang dibuat oleh Raunker, jadi kan posisi kuncup. Jadi ada epipita, ada paneropita, ada camelopita, ada hemipteropita, ada pteropita, dan ada bauropita. Nanti bisa dibaca sendiri di berbedanya botani, apa itu epipita, apa itu camelopita. Ini menjadi pengelompokan klasifikasi dari tumbuhan berdasarkan life form-nya. Jadi ada beberapa gambar, ada produsen, ada kemudian konsumen ataupun konsumen primer, herbivore yang memakan tumbuhan, kemudian sekunder, beberapa gambar seperti itu, sama yang disampaikan tadi sudah ada, dan ini sudah unik sekali. Nah, di sini juga kalau kita mengikutkan manusia juga menjadi konsumen yang ada di bagian atas, seperti pengikuran manusia. Kemudian pelakunya di sini adalah biota yang ada di ekosistem, ada di komposer. Komposer dari scavenger, yaitu hewan-hewan pemakan bangkai, dan juga detrivore dan scavenger. Organisme yang memakan bangkai-bangkai ataupun hewan yang sudah mati. Kemudian kalau detrivore itu
yang dia itu bisa menjadi ataupun mengubah apa namanya, melakukan mineralisasi bahan organik, itu adalah detritivore. Kalau di apa namanya, istilah lainnya itu sapotrof itu organisme yang bisa melakukan mineralisasi. Jadi melakukan dekomposisi bahan organik menjadi bahan anorganik, dan itu nanti akan dibutuhkan oleh tumbuhan, diserap oleh tumbuhan, kemudian kembali lagi tumbuhan akan menggugurkan daunnya dan diolah lagi melalui mungkin dibantu oleh beberapa hewan yang bisa menjadikan memotong-motong hewan itu kecil seperti tadi, kemudian akan diteruskan oleh detritivore, yang kemudian akan mengubah melakukan mineralisasi menjadi bahan. Kemudian kalau kita melihat tanahnya tadi, kalau kita melihat tanah itu juga menjadi subsistem yang ada di ekologi terrestrial. Jadi kita lihat struktur komunitasnya, di makhluk hidup yang ada di tanah apa saja. Ada mikrobiota, ada mesobiota, ada makrobiota. Ini klasifikasi ini berdasarkan berdasarkan ukurannya. Jadi mikro itu yang kecil-kecil, meso itu yang ukurannya tidak begitu kecil, tapi juga saya rasa masih perlu dilihat dengan mikroskop juga. Kalau makrobiota itu sudah yang besar, yang sudah kelihatan seperti tikus dan tuban. Kemudian biota tanah ini tentunya juga akan memiliki peran yang sangat penting di sini, khususnya dalam hal dekomposisi bahan organik seperti saya sampaikan. Jadi untuk proses mineralisasi itu juga melibatkan jenis-jenis ataupun biota yang ada di dalam tanah. Kemudian ke bioma. Jadi untuk bioma tadi saya rasa sudah disampaikan cukup komplit. Sudah beberapa bioma dengan dengan ciri karakteristiknya. Mulai dari bioma ini saya sampaikan ada bioma ada bioma misalnya gurun, itu bagaimana, suhunya berapa, itu dijaga semua. Nah, kemudian yang penting di sini yang perlu diperhatikan bahwa antara bioma satu dengan bioma yang lain itu terpisahnya tidak secara jelas terpisah ya. Jadi ada tumpang tindih ataupun overlapping antara daerah-daerah yang berdekatan dengan bioma satu dengan bioma lainnya. Dan daerah-daerah yang berdekatan itu yang menjadi peralihan antara bioma satu dengan bioma yang lainnya itu biasanya disebut sebagai ekoton, ya, bioma terpisah ekoton. Di sini jenis-jenisnya bisa campuran antara daerah yang beberapa daerah yang ada di situ. Ini saya rasa ini semuanya tentang bioma nanti bisa dibaca sendiri di situ. Halo, masih ada di situ? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Jadi ini tambahannya dari Bu Utami tadi. Sekali lagi untuk bioma ataupun untuk biogeografi ya, untuk biogeografi nanti akan ada mata kuliah sendiri yang membahas tentang itu, sehingga di sini baik tidak disampaikan juga tidak apa-apa, tapi nanti akan overlapping-nya akan terlalu banyak sehingga untuk ekologi hanya dibahas tentang bagaimana itu bisa menjadikan bioma itu bervariasi bermacam-macam, itu dipengaruhi oleh faktor apa saja.
Itu saja, apa namanya, ini maaf, ternyata masih belum bisa muter-muter sehingga tidak bisa menampilkan PPT-nya Bu Utami ya. Iya Bu, enggak apa-apa. Oke, nanti di sendiri ya, apa namanya, materinya di-download sendiri. Nanti akan saya apa namanya, saya chat di Kulon. Oke, itu saja mungkin dari Bu Utami tambahnya. Jangan lupa untuk besok minggu depan dipersiapkan videonya. Tolong dibuat yang sebagus mungkin. Kita akan saling mengamati, melihat video-video yang kalian buat. Ya, jadi kita bisa membandingkan antara video satu dengan video yang lain. Oke, ada pertanyaan? Ibu, 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 Bu. Bu, sebentar, enggak bisa. Aku mau migrasi, aku migrasi. Oh, iya. Ini saya sudah ada itu. Oh, halo. Halo. Putus ya? Oh, ini putar. Saya mana kok gambar yang hilang. Ada pertanyaan? Atau bisa dituliskan di chat, boleh? Tadi Boleh, ada Bu. di chat ya, pertanyaannya si Eke ada di chat ya? Oh. Iya, Bu, sudah. Ya. Maaf, Bu. Jadi kita tinggal ya. Untuk yang gagal absen saya sudah kirim di WA, Bu. Daftar mahasiswanya. Ya, oke, nanti keburu habis ini. Bentar. Bentar, Mas, ini muter-muter bentar. Itu jadi. Saya absen lewat ini aja, web apa namanya HP ya. Mudah-mudahan ini bisa. Laptopnya kok agak bermasalah.